Saudara, mengapa sertifikat Kementerian Agama dan sertifikat RRI harus dibatalkan? Mengapa tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ahli waris pemilik tanah bekas hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka? Inilah alasan dan jawabannya. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, produk hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian ATR BPN RI dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila terbukti produk hukum tersebut cacat administrasi dan atau cacat yuridis atau sudah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, sertifikat tanah sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di jajaran Kementerian ATR BPN RI, jika sertifikat tersebut terbukti cacat administrasi dan atau cacat yuridis, konsekuensi hukumnya adalah harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Demikian pula apabila sertifikat tanah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van Hoij, harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu, hal apa saja sih yang bisa menjadi penyebab sebuah sertifikat tanah dinyatakan cacat administrasi dan atau cacat yuridis? Berdasarkan ketentuan pasal 35 huruf A sampai huruf Q Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, ada 17 penyebab sebuah sertifikat tanah dinyatakan cacat administrasi dan atau cacat yuridis. Jika satu saja di antara 17 penyebab itu terdapat dalam sebuah sertifikat, maka demi hukum sertifikat tersebut dinyatakan cacat administrasi dan atau cacat yuridis sehingga wajib untuk dibatalkan. Nah, saudara, apakah dalam sertifikat hak pakai milik Kementerian Agama dan milik RRI yang menjadi dasar dan alasan Kementerian Agama menguasai dan menggunakan tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka sebagai lokasi PSNUI 3 tersebut terdapat satu atau lebih penyebab yang mengakibatkan sertifikat tersebut dinyatakan cacat administrasi dan atau cacat yuridis? Sebelum mengetahui jawabannya, maka kita harus mengetahui dulu riwayat dan kronologis penerbitan kedua sertifikat hak pakai tersebut. Tentu saja kronologis dan riwayat tentang penerbitan kedua sertifikat tersebut harus berdasarkan data dan fakta, bukan atas dasar asumsi dan kira-kira. Berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah tercatat dan tercantum dalam dua putusan perkara perdata, yaitu putusan nomor 133 PDT G 2009 dan putusan nomor 259 PDT G 2021 PNDPK. Inilah kronologis dan riwayat penerbitan sertifikat hak pakai Kementerian Agama dan hak pakai Departemen Penerangan atau RRI. Berdasarkan pengakuan dan keterangan Departemen Penerangan atau RRI serta didukung oleh Kantor Pertanahan
Pertanahan Kota Depok dalam persidangan dua perkara tersebut diterangkan bahwa sertifikat pertama yang dimiliki Departemen Penerangan atau RRI adalah sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981. Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan alas hak berupa Akta Eigendom Pervonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland Cimanggis yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli dengan Han Teknio atas nama sebuah perusahaan perkebunan bernama NV Matcapitot Eksploitasi Van Hetland Cimanggis. Transaksi dilaksanakan sekitar tahun 1956. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, status tanah tersebut menjadi tanah negara. Kemudian Menteri Agraria mengeluarkan surat keputusan nomor 122/KA tanggal 24 April 1959 tentang penegasan tanah bekas Eigendom Pervonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland tersebut sebagai tanah negara. Selanjutnya, tanah tersebut diberikan hak pakainya kepada Departemen Penerangan atau RRI berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat nomor SK.848/DA-PHT-HP-1981. Namun kemudian sertifikat hak pakai tersebut dinyatakan hilang terbakar, lalu diterbitkan sertifikat penggantinya yaitu nomor 1/Cisalak/1995. Namun lagi-lagi sertifikat ini pun dinyatakan hilang, kemudian diganti lagi dengan sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Kelurahan Cisalak tahun 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Sekyu Direktorat Radio Sekyu Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia dengan luas 1.877.360 meter persegi atau sekitar 187,7 hektar. Kemudian seiring dengan rencana proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, sertifikat hak pakai nomor 00001 Cisalak 2007 tersebut ditetapkan sebagai barang milik negara atau BMN pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 70/KM.6 tahun 2016. Kemudian pada saat Kementerian Agama meminta persetujuan pengalihan tanah tersebut dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama, maka Menteri Keuangan mengeluarkan surat persetujuan nomor S/422/MK.6 tahun 2016. Selanjutnya LPPRRI dan Kementerian Agama melakukan proses pengalihan penggunaan barang milik negara dari LPPRRI kepada Kementerian Agama yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara nomor 774-DU-05-2017 dan nomor 01-MA-05-2017 berdasarkan berita acara pengalihan fungsi penggunaan barang milik negara yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara pada Kementerian Agama berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 67/KM.6 tahun 2017 tersebut, maka kemudian Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 00001
00002 garis miring surat ukur nomor 00436 Kelurahan Cisalak tahun 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni tahun 2018. Nah, itulah kronologis dan riwayat penerbitan sertifikat hak pakai Kementerian Agama dan sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI tersebut. Nah, setelah mengetahui rangkaian peristiwa tentang kronologis penerbitan kedua sertifikat hak pakai tersebut, apakah ditemukan hal-hal yang menjadi penyebab kedua sertifikat hak pakai tersebut mengandung cacat administrasi dan atau cacat yuridis? Berdasarkan hasil penelitian, penelaahan, dan pengkajian terhadap isi dua putusan perkara perdata tersebut, yaitu nomor 133 PDTG tahun 2009 PN Depok dan putusan nomor 259 PDTG tahun 2021 PN Depok, ditemukan fakta-fakta otentik tentang adanya cerita fiktif mengenai asal-usul perolehan tanah dan cerita fiktif tentang adanya penerbitan dua sertifikat hak pakai milik Departemen Penerangan atau RRI, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 dan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak tahun 1995. Keterangan tentang peristiwa transaksi jual beli antara Departemen Penerangan atau RRI selaku pihak pembeli dengan Han Teknio atas nama NV Matcapitot Eksploitasi Van Hetland Cimanggis selaku penjual dan pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan akta Agen Deparponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Semua keterangan tersebut adalah keterangan palsu, hanya cerita fiktif belaka. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya alat-alat bukti yang sah dan otentik berupa surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai bukti adanya peristiwa transaksi jual beli seperti akta jual beli, kwitansi pembayaran tunai, penyerahan akta Agen Deparponding nomor 23 sisa dalam bentuk aslinya, akta pendirian NV Matcapitot Eksploitasi Van Hetland, surat kuasa jual untuk Han Teknio dari perusahaan itu. Semua dokumen yang sangat dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum yang harus diajukan dalam dua perkara perdata tersebut sama sekali tidak dapat diajukan oleh Departemen Penerangan atau RRI. Demikian pula oleh Kantor Pertanahan Kota Depok selaku pihak tergugat yang mendukung keterangan Departemen Penerangan atau RRI sama-sama tidak memiliki bukti yang sah dan valid atas peristiwa jual beli itu. Selain daripada hal itu, ditemukan juga fakta lain, yaitu mengenai kepemilikan sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 dan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak tahun 1995. Keterangan tentang pernah terbitnya kedua sertifikat hak pakai tersebut adalah keterangan palsu karena terbukti dengan sangat gamblang dan jelas bahwa sebenarnya kedua sertifikat hak pakai tersebut bukannya hilang apalagi terbakar, akan tetapi sesungguhnya tidak pernah ada alias fiktif. Kantor Agraria Kabupaten Bogor tidak pernah menerbitkan kedua sertifikat tersebut. Sebagai buktinya adalah buku tanah untuk dan atas nama kedua sertifikat tersebut tidak ditemukan baik di Kantor Agraria Kabupaten Bogor maupun di Kantor Pertanahan Kota Depok. Dengan tidak ditemukannya buku tanahnya, maka dapat dipastikan kedua sertifikat tersebut hanyalah sertifikat fiktif yang tidak pernah ada fisiknya karena memang tidak pernah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dengan mengacu kepada
daripada fakta-fakta tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa sertifikat hak pakai Kementerian Agama, yaitu nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Kelurahan Cisalak tahun 2018 adalah produk hukum turunan dari sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI, yaitu nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Kelurahan Cisalak tahun 2007 yang diterbitkan sebagai sertifikat pengganti dari dua sertifikat yang tidak pernah ada alias fiktif yang juga diterbitkan atas dasar cerita fiktif tentang transaksi jual beli tanah tersebut antara Hantek Nio dengan Departemen Penerangan atau RRI yang diwakili oleh R. Nur Sasih dari Jawatan Gedung Negara Bogor. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menurut hukum sebuah sertifikat tanah yang diterbitkan atas dasar cerita fiktif dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? Jika tidak, maka berarti sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 yang fiktif itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena terbukti diterbitkan atas dasar cerita fiktif tentang transaksi jual beli yang tidak pernah terjadi itu. Kedua, apakah sertifikat tanah yang berstatus sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat yang tidak pernah ada alias fiktif yang diterbitkan atas dasar cerita fiktif dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? Jika tidak, maka berarti sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 sebagai sertifikat pengganti nomor 2 Curug 1981 yang fiktif itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Ketiga, apakah sertifikat tanah yang berstatus sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat fiktif yang juga diterbitkan atas dasar cerita fiktif dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada para ahli hukum dan praktisi hukum, khususnya kepada para kuasa hukum dari instansi Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, kuasa hukum kampus UI 3 yang paling getol dan paling kenceng membela tentang sertifikat Kemenag, dan lebih khusus lagi pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Menteri ATR BPN RI dan jajarannya. Apakah menurut bapak-bapak sekalian, sebuah sertifikat tanah yang diterbitkan atas dasar cerita fiktif dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? Apakah sebuah sertifikat tanah yang berstatus sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat fiktif dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? Apakah sebuah sertifikat tanah yang merupakan produk hukum turunan dari sertifikat pengganti yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat fiktif yang juga diterbit atas dasar cerita fiktif dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? Ayo Pak, jawab Pak, jawab dengan jujur, jawab dengan rasa tanggung jawab sebagai seorang abdi negara dan abdi rakyat yang punya integritas dan kehormatan. Nah, kalau bapak-bapak ternyata sependapat dengan kami bahwa sertifikat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka berarti sertifikat hak pakai Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak tahun 2018 yang jadi dasar dan alasan hukum menduduki, menguasai
menguasai dan menggunakan tanah kampung Bojong-Bojong Malaka untuk proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia tersebut adalah sertifikat yang tidak sah karena terbukti sertifikat tersebut merupakan produk hukum turunan dari sertifikat hak pakai pengganti yang juga tidak sah karena diterbitkan untuk menggantikan sertifikat-sertifikat yang tidak pernah ada alias fiktif yang juga diterbitkan atas dasar cerita fiktif. Berarti pula sertifikat hak pakai Kementerian Agama dan induknya yaitu sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI nyata-nyata cacat administrasi dan atau cacat yuridis karena dalam proses penerbitannya terdapat beberapa kesalahan, yaitu adanya kesalahan dalam prosedur pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 35 huruf A Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Adanya kesalahan dalam proses pengukuran dan penetapan objek hak sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 35 huruf G Peraturan Menteri ATR BPR RI yang sama. Adanya kesalahan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti dan penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 huruf C Peraturan Menteri ATR Kepala BPN RI yang sama. Oleh karena sudah terbukti dengan sangat terang benderang dalam proses penerbitan sertifikat Kementerian Agama dan sertifikat RRI tersebut terdapat 3 kesalahan yang menjadi penyebab cacatnya kedua sertifikat tersebut baik secara administrasi maupun secara yuridis, maka berdasarkan kewenangannya Kementerian ATR BPN RI harus membatalkan kedua sertifikat tersebut demi tegaknya hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Nah, saudara, itulah alasan dan jawaban mengapa sertifikat hak pakai milik Kementerian Agama dan sertifikat induknya, yaitu sertifikat milik Departemen Penerangan atau RRI, harus dan wajib dibatalkan. Semoga isi video ini dimaklumi dan difahami oleh semua pihak, terutama oleh para pejabat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia UI3 Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat. Sekian, salam Indonesia Raya, merdeka!